Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Saputri, NIM 18087351. Saya akan sedikit membacakan tentang buku olahraga, obat, teori, dan metodologi dari latihan psikologi motor belajar untuk memenuhi tugas kondisi fisik. Baik, di sini membahas tentang gizi, sejarah, sosiologi. Apakah pelatih? Selama ini kita lihat beberapa tahun terakhir, di sini atletik, cabang olahraga atletik mengalami banyak kemajuan dan tidak sedikit juga atlet-atlet yang berkembang menjadi pesat. Nah, di sini timbul suatu pertanyaan, apakah di balik pertumbuhan dan perkembangan seperti itu adakah alasannya? Jelas tidak ada alasan yang tidak ada alasan yang bisa dijawab dengan singkat saja. Jawabannya yaitu di antara lain, satu, dapat mempertimbangkan fakta bahwa atletik adalah bidang yang sangat menantang dan bahwa tingkat tinggi motivasi telah membuat berjam-jam bekerja keras dan membuat atlet semakin rajin untuk berlatih. Dan di sini juga sangat mempengaruhi pembinaan dari pelatih dan juga peralatan yang sudah menjadi lebih canggih, dan juga ada akibat dari bantuan yang diterima dari spesialis olahraga dan ilmuwan. Lalu sebagian besar sumber pengetahuan tidak terlepas dari ilmu dan dari mana mereka datang, diarahkan untuk meningkatkan dan memahami efek dari latihan pada tubuh mereka dan apa yang mereka rasakan setelah mereka latihan tersebut. Dengan cara yang sama, peneliti dari beberapa ilmu berfungsi sebagai sistem makan, memperkaya teori dan metodologi pelatih yang telah menjadi ilmu yang sendiri. Teori dan metodologi sebagai pelatih memiliki efek sendiri subjek sebagai penelitian terapan yang akan dilakukan percobaannya kepada atlet agar meningkatkan latihan daya atletiknya semakin bertambah lagi. Selama pelatihan, reaksi pengalaman atlet untuk berbagai rangsangan, beberapa dari proses pelatihan meliputi fisiologis, biokimia, psikologis, dan juga informasi metodologis. Meskipun informasi ini beragam, itu berasal dari anatomi, fisiologis, biomekanik, dan statistik, uji dan pengukuran. Selanjutnya, olahraga, obat, teori, dan metodologi dari latihan psikologi motor belajar. Ilmu tambahan yang memperkaya bidang pengetahuan tentang teori dan metodologi penelitian. Sumber yang sama, yaitu atlet, dan diproduksi oleh proses yang sama. Pelatihan proses, pelatih yang adalah pembangunan dari proses mungkin tidak selalu berada dalam posisi untuk mengevaluasi proses pelatihan. Pelatih harus mengevaluasi semua umpan balik dan informasi dari proses pelatihan untuk memahami reaktivitas atlet dengan kualitas pelatihan sehingga program-program di masa depan akan direncanakan dengan baik dalam terang di atas. Menjadi jelas bahwa pelatih membutuhkan bantuan ilmiah dalam rangka untuk memastikan bahwa program yang ia lakukan akan didasarkan pada evaluasi objektif. Teori dan metodologi pelatihan adalah daerah yang luas. Sebuah pengamatan dekat informasi yang tersedia dari setiap ilmu pengetahuan akan membuat pelatih lebih mahir dalam dia melatih usaha. Seperti prinsip-prinsip dasar ini proses yang kompleks, sedangkan kenalan dengan faktor pelatihan akan memungkinkan pelatih untuk memahami peran yang dimainkan saat pelatihan masing-masing faktor dan sesuai karakteristik atlet. Di mana di sini sebuah program latihan itu harus dibuat sesuai dengan kemampuan pesertanya atau kemampuan atlet, sehingga program yang kita buat akan meningkatkan kemampuan si individu tersebut. Atlet yang terlibat dapat mempertimbangkan harus diberikan untuk pemilihan atlet. Tidak semua atlet bisa diperlakukan sama dengan program latihan yang sama. Tidak. Dengan program yang dibuat oleh pelatih, di sini juga dibutuhkan untuk kerjasama agar kinerja atlet meningkat dan bisa atlet melakukan dengan sesuai program yang diberikan pelatihnya dengan baik. Dan diperlukan juga faktor-faktor untuk memastikan perbaikan terus-menerus dalam kinerja si atlet tersebut agar bisa meningkatkan kualitas pada dirinya atau individu.
Ya. Pelatihan bukanlah suatu hal yang baru, di mana dulu pelatihan sudah digunakan di kedua Mesir kuno dan kemudian di Yunani, di mana orang sistematis dilatih untuk kedua militer dan olimpiade. Pada saat ini, atlet dilatih untuk mencapai suatu tujuan yang pasti, di mana dalam hal fisiologis tujuannya adalah untuk meningkatkan sistem tubuh dan fungsi dalam rangka mengoptimalkan kinerja atletik. Dalam rangka meningkatkan kinerja atletik, ruang lingkup utama pusat pelatihan di sekitar meningkatkan kinerja atlet, kapasitas dan keterampilan kemampuannya, serta mengembangkan sifat-sifat psikologis yang kuat. Dan latihan dipimpin, terorganisir dan direncanakan oleh pelatih sesuai program yang dibuat. Yang berperan antara lain banyak adalah bahwa dari seorang pendidik yang tugasnya kompleks karena ia berhubungan dengan banyak fisiologis, variabel psikologis, dan sosiologis. Pelatihan di atas segalanya adalah sistematis, kegiatan atletik durasi panjang, progresif, dan individual dinilai. Dan di sini bertujuan untuk pemodelan fungsi fisiologis dan psikologis manusia untuk memenuhi dan menuntut tugas. Ya. Kemampuan fisik menandakan multilateral dan harmonis pengembangan, perolehan keterampilan baik dan bervariasi, budidaya berkehendak tinggi dan berkualitas, dan kesehatan yang sangat baik. Ini berarti kemampuan untuk mengatasi sangat stres dan menuntut rangsangan di kedua pelatih dan terutama di kompetisi. Di selain itu, keunggulan fisik harus berkembang dari terorganisir dan terencana. Program pelatihan berdasarkan volume tinggi mengalami praktis. Penting untuk upaya pelatihan seorang pemula atau seorang atlet profesional adalah tujuannya dicapai dan direncanakan sesuai dengan kemampuan individunya. Ciri-ciri psikologis dan lingkungan sosial. Tujuan beberapa atlet adalah untuk memenangkan kompetisi, di mana setiap program yang dibuat oleh pelatih yang diberikan kepada atlet bertujuan untuk meningkatkan dan sehingga dia bisa mencapai tujuannya. Dari keterampilan teknis atau pengembangan lebih lanjut untuk kemampuan biomotor sebagai tujuan. Komunikasi antara atlet dan si pelatih itu sangat diperlukan agar program yang diciptakan bisa berjalan dengan baik dan bisa membuahkan hasilnya yang diinginkan nantinya. Ya. Tujuan pelatih dalam rangka mencapai tujuan utama dari pelatihan, yaitu perbaikan tingkat atlet, keterampilan dan kinerja atlet yang dipimpin oleh pelatih, perlu bertemu tujuan umum pelatihan, dan tujuan-tujuan ini disajikan di bawah ini adalah tujuan umum tetapi akan berguna dalam memahami konsep-konsep dalam buku ini. Yang pertama yaitu pembangunan fisik multilateral. Di sebuah pembangunan fisik multilateral diperlukan sebagai dasar untuk melatih atlet. Nah, yang kedua yaitu olahraga spesifik pembangunan fisik. Tujuan dari ini adalah untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan absolut dan relatif, dan meningkatkan massa otot. Yang ketiga, faktor teknis, yaitu teknik-teknik khusus yang dilakukan seorang atlet untuk mengembangkan pengetahuannya sesuai cabur yang digelutinya. Lalu faktor taktis, belajar dan meningkatkan strategi olahraga permainan oleh belajar taktik lawan di depan dan memperluas taktik yang optimal untuk mencapai sebuah kemenangan yang diinginkan. Yang kelima yaitu aspek psikologis, di mana di sini persiapan psikologis juga diperlukan untuk memastikan fisik lebih ditingkatkan, dan persiapan kinerja pelatihan psikologis juga meningkatkan disiplin, ketekunan, dan kemauan, kepercayaan diri, dan keberanian. Yang keenam yaitu tim kemampuan. Dalam beberapa olahraga, banyak olahraga yang diantaranya tidak seorang diri atau menggunakan tim. Dari sebuah tim adalah salah satu tujuan utama pelatih, yaitu pemenuhan dan keterjaminan kepada atlet-atletnya.
Dan yang ketujuh yaitu faktor kesehatan, di mana di sini atlet harus dijaga oleh pelatihnya agar tetap atlet itu sehat selama melakukan pertandingan atau selama proses latihan. Yang kedelapan yaitu cedera pencegahan, di mana di sini pencegahan cedera terjadi dengan mengambil semua tindakan pencegahan keselamatan, tapi juga meningkatkan fleksibilitas atas tingkat yang diperlukan untuk melakukan gerakan-gerakan yang diperlukan, seperti penguatan otot, penguatan tendon dan ligamen. Lalu yang kesembilan, pengetahuan dan selanjutnya yang kesembilan yaitu pengetahuan teoretis. Pelatihan juga melibatkan meningkatkan pengetahuan atlet tentang fisiologis dan dasar psikologis pelatihan, di mana di sini mencakup dengan perencanaan gizi dan peningkatan generasinya ke generasi yang lainnya. Dan di mana di sini individu harus memilih pelatih agar lebih selektif lagi dengan tujuan pelatih untuk bisa mencapai tujuan tertentu untuk meningkatkan suatu cabur dalam olahraganya. Harus mengembangkan daya tahan dan diikuti dengan daya tahan umum, diikuti oleh hal tertentu yang bisa meningkatkan daya tahan aerobik atau lain-lainnya. Contohnya adalah pesanan Rumania yang dimulai setiap program latihan tahunan dengan fase sekitar 1 bulan dari pengembangan kekuatan sebelum memulai pekerjaan mereka. Pada teknik pendekatan sekuensial juga banyak digunakan dalam pelatihan jangka panjang, yaitu program deklasifikasi keterampilan dan olahraga. Klasifikasi keterampilan, di masa lalu telah ada beberapa upaya untuk meningkatkan latihan fisik mengklasifikasi. Satu dari kriteria yang digunakan didasarkan pada gagasan anatomi, mana jika tampak baiknya maka seseorang dianggap sehat dan kuat. Kriteria ini adalah khusus untuk pesanan Swedia yang inisiator adalah Eiling atau Thorngren pada tahun 1924, pendiri Jerman Senam, Friedensen, dan dipekerjakan sebagai kriteria peralatan yang digunakan oleh atlet. Ada keterampilan yang dapat dilakukan dalam olahraga dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok latihan siklik, asiklik, dan asiklik gabungan. Kelompok siklik termasuk olahraga seperti berjalan, berlari, ski lintas negara, speed skating, berenang, mendayung, dan bersepeda, dan kayak kanu. Ciri utama olahraga ini adalah bahwa tindakan motorik melibatkan gerakan berulang, yaitu siklik. Sebagai Dan selanjutnya yaitu keterampilan asiklik gabungan. Di sini keterampilan asiklik gabungan adalah hasil dari kombinasi siklik dan asiklik. Gerakan diikuti oleh gerakan asiklik, yaitu kelompok ini mencakup semua peristiwa jumping di trek dan di lapangan, figure skating, jatuh dari garis, dan kubah di senam, dan penyelaman. Meskipun semua tindakan keterampilan di atas dihubungkan bersama-sama, yang membedakan bisa mudah dibuat antara gerakan asiklik dari jumper tinggi atau pelompat dan didahului pendekatan pola siklik yang menjalankan. Pemahaman pelatih dari klarifikasi di atas dan karakteristik masing-masing keterampilan memainkan dan penting dan memilih metode pengajaran yang sesuai untuk tetap dipekerjakan. Ternyata untuk olahraga siklik, metode seluruhnya yaitu adalah skill pengajaran tampaknya menjadi yang paling efisien karena untuk memecahkan down keterampilan masing-masing. Sukarela atlet adalah hasil dari asambel kompleks otot kontraksi yang dapat dilakukan di bawah kondisi dinamis atau statis, yaitu melibatkan tingkat kekuatan, kecepatan, daya tahan, koordinasi, dan amplitudo. Dan dengan pemikiran ini, Grandesem dan Smirnov 97 dibagi semua olahraga menjadi 7 kelompok, yaitu yang pertama menyempurnakan koordinasi dan bentuk keterampilan.
Yang kedua, mencapai kecepatan unggul dalam keterampilan siklik. Yang ketiga, menyempurnakan kekuatan dan kecepatan keterampilan. Yang keempat, menyempurnakan keterampilan dilakukan dalam kontes dengan lawan. Yang kelima, menyempurnakan pelaksanaan sarana yang berbeda perjalanannya. Yang keenam, menyempurnakan aktivitas sistem saraf pusat di bawah tekanan dan fisik rendah keterlibatan, olahraga gabungan, dan sebuah presentasi singkat dari kekasan masing-masing kelompok di atas disediakan di bawah. Dan sebuah presentasi singkat dari kekasan masing-masing kelompok yang di atas disediakan di bawah, yaitu yang pertama, menyempurnakan koordinasi dan bentuk keterampilan. Yang kedua, mencapai keunggulan dalam keterampilan siklik. Yang ketiga, menyempurnakan kekuatan dan kecepatan keterampilan. Yang keempat, menyempurnakan keterampilan dilakukan dalam kontes dengan lawan. Yang kelima, menyempurnakan pelaksanaan sebagai cara perjalanan. Nah, di sini yaitu ada beberapa kemampuan biomotor yang dibutuhkan oleh seorang atlet bersaing dalam kelompok olahraga. Kelompok yaitu latihan, tujuan, contoh olahraga, skill, struktur, dominan, intensitas, dominan, biomotor, dan kemampuan fungsional, permintaan, kesempurnaan koordinasi dengan bentuk keterampilan olahraga senam, figure skating, kelompok asiklik alternatif yaitu percampuran dari koordinasi, kekuatan, dan kecepatan CNS. Yang selanjutnya, untuk mencapai sebuah kecepatan superior dalam olahraga siklik yaitu berjalan, dayung, dan renang, dan semua intensitas dari maksimum ke rendah, alternatif kecepatan daya tahan CNS. Yang ketiga yaitu sempurna yang kekuatan, kecepatan, dan keterampilan angkat berat, pelemparan, jumping, asiklik, dan asiklik gabungan. Keempat yaitu sempurna yang keterampilan dilakukan untuk kontes lawan olahraga berkelompok, beberapa individu olahraga asiklik alternatif, koordinasi, kecepatan, kekuatan, dan daya tahan, dan alat gerak. Yang kelima, sempurna yang melakukan beberapa arti dari perjalanan, pelayanan, berkuda, sepeda motor, asiklik, dan asiklik gabungan. Yang keenam yaitu fisik yang rendah, keterlibatan penambakan, catur, asiklik rendah koordinasi, dan daya tahan. Yang ketujuh, gabungan olahraga. Dan yang terakhir, disediakan sebagian besar oleh sistem aerobik dan gelandang yang sering mencakup 12-16 km per jam. Persyaratan aerobik untuk yang terakhir lebih jelas dari mengambil perhitungan bahwa elit hoki permainan skate dengan kecepatan yang sangat tinggi, lebih dari 5 km per jam, dan penerimaan lebar dalam sepak bola sering berjalan kecepatan maksimum 25-40 segmen, 25-50 meter, dan durasi permainan sering berlangsung selama 2-3 jam. Karena itu, reversi kontribusi dan terutama dari kebutuhan atau pelatihan aerobik sudah lama terlambat. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.